Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Tania Fitri Ayu Ramadan, mahasiswa Universitas Bina Insan dengan NIM 2201020050, kelas 6A2 Akuntansi dari Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan materi saya yang berjudul Teori-teori Good Corporate Governance atau disingkat GCG. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Tata Kelola Perusahaan yang diempu oleh Pak Rizky Andrinaldo, Magister Akuntansi. Baiklah, berikut penjelasannya. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa yang melatar belakangi terbentuknya Good Corporate Governance atau GCG. Dalam dunia bisnis modern yang semakin kompleks dan kompetitif, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance menjadi suatu keharusan. GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Untuk rumusan masalahnya, di sini kita akan membahas apa yang melatar belakangi teori-teori Good Corporate Governance atau GCG seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan agency theory, dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan stewardship theory. Selanjutnya, untuk tujuan penulisannya yaitu untuk mengetahui dengan jelas apa yang melatar belakangi teori-teori Good Corporate Governance atau GCG. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian lengkap dari agency theory. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan stewardship theory. Baiklah, materi pertama yang akan saya bacakan yaitu pengertian teori Good Corporate Governance atau GCG. Isu mengenai corporate governance atau tata kelola perusahaan seringkali menjadi isu yang masih banyak diperbincangkan dan diteliti di bidang keuangan. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008 menjadi salah satu penyebab dari kegagalan dalam implementasi dan pengawasan corporate governance, dan semakin mendorong para penelitian untuk mengkaji kembali dan mendalami prinsip-prinsip dan mekanisme corporate governance. Ungkapan ini menurut Rahmawati pada tahun 2017. Nah, konsep dari corporate governance juga memiliki hubungan dengan teori corporate governance yang saat ini juga marak menjadi pembahasan, terutama dalam menghadapi kinerja dan perilaku bisnis yang buruk. Teori utama yang berkaitan dengan corporate governance antara lain yaitu agency theory, stewardship theory, stakeholder theory. Baiklah, saya akan menjelaskan teori yang pertama yaitu agency theory. Jensen dan McLean mengembangkan agency theory guna perkembangan tata kelola di tahun 1976. Teori ini didasarkan pada konflik antara agen dan prinsipal, di mana agen adalah pihak yang dipercayakan oleh prinsipal untuk mengoperasikan perusahaan, sedangkan prinsipal adalah pihak yang dipercayakan oleh agen untuk bertindak atas nama prinsipal. Menurut agency theory, agen harus mengambil tindakan yang wajar untuk kepentingan klien, dan agen harus menggunakan pengetahuan profesional, kebijaksanaan, ketulusan, dan keadilan mereka untuk memimpin perusahaan. Namun, pada kenyataannya terdapat masalah keagenan karena terdapat interest gap antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak manajemen atau manajemen sebagai agen. Pemilik perusahaan tertarik karena dana yang diinvestasikan dapat memberikan return terbesar. Selanjutnya yaitu teori stewardship theory. Stewardship theory ini muncul pada corporate governance sebagai alternatif dari agency theory, sehingga dapat dipahami bahwa asumsi dasar didefinisikan sebagai berlawanan dengan asumsi agency theory. Karena teori stewardship mengasumsikan bahwa manajer adalah manajer yang perilakunya konsisten dengan tujuan supervisor mereka. Teori ini didasarkan pada toleransi yang baik antara para manajer. Teori ini didasarkan pada toleransi yang baik. Setiap perusahaan memperhatikan manajer yang tertarik untuk mencapai kinerja yang sangat baik. Menurut K.P. Suryanto tahun 2017.
Motivasi utama manajer untuk menyelesaikan pekerjaannya adalah keinginan mereka untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Secara khusus, manajer harus dipahami sebagai orang yang harus berhasil menyelesaikan tugas yang menantang untuk memperoleh kepuasan batin, menjalankan tugas dan wewenangnya, dan dengan demikian memperoleh motivasi dari para pemimpin dan orang lain untuk mengakui keberhasilan mereka. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari topik yang saya bawakan, yaitu teori GCG atau Good Corporate Governance adalah teori yang mendasari penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Nah, teori-teori ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, menjaga keberlanjutan perusahaan, dan memaksimalkan nilai perusahaan. Konsep dari corporate governance juga memiliki hubungan dengan teori corporate governance, yang saat ini sangat marak menjadi pembahasan, terutama dalam menghadapi kinerja dan pelaku bisnis yang buruk. Teori utama yang berkaitan dengan corporate governance antara lain agency theory, stewardship theory, stakeholder theory, transaction cost theory, political theory, dan resource dependency theory, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan saya tentang teori-teori Good Corporate Governance. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.